Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Bagaimana perjalanan hidup saudara selama seminggu yang lalu? Saya percaya bahwa saudara dan saya selalu ada dalam pemeliharaan dan selalu diberkati oleh Allah. Bukti pemeliharaan dari Allah adalah pagi yang indah di hari ini, Senin 8 Juni 2020. Mari kita bersaat teduh, supaya kita kuat jalani hidup hari ini. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk hari pemberian-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan melakukan kehendak-Mu, sehingga seluruh perjalanan hidup hari ini memuliakan nama-Mu. Amin. Surat Efesus pasal 2 ayat 1-7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus.
Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah saudara membayangkan hidup tanpa Kristus? Bagaimana rasanya? Kira-kira apa yang akan terjadi? Paulus mengatakan, hidup tanpa Kristus adalah hidup di dalam dosa. Saudaraku, dosa adalah kegagalan. Kegagalan untuk mencapai tujuan hidup yang sebenarnya dan yang seharusnya bisa kita capai. Dosa adalah kegagalan untuk tetap berada pada jalan yang benar. Di dalam dosa tidak ada hal yang baik, karena itu upah dosa adalah maut. Hidup tanpa Kristus adalah hidup yang diperintah oleh penguasa-penguasa dunia. Manusia yang dikuasai oleh penguasa dunia akan selalu memiliki sikap melawan Tuhan, melawan kehendak-Nya, melawan firman-Nya, melawan kuasa-Nya. Hidup tanpa Kristus adalah hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu adalah keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal yang buruk, terlarang, dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hawa nafsu adalah tuan yang jahat. Memenuhi keinginan hawa nafsu berarti memperhambakan diri pada hawa nafsu itu. Saudaraku, hidup tanpa Kristus adalah hidup yang ditandai dengan ketidakpatuhan. Manusia yang hidup hanya mau mengikuti jalannya sendiri, meskipun ia sudah tahu jalan mana yang benar. Hidup tanpa Kristus adalah hidup yang selalu memenuhi keinginan-keinginan daging. Keinginan daging adalah apa saja yang ada dalam diri setiap manusia yang memberikan peluang kepada dosa. Oleh karena itu, hidup tanpa Kristus hanya pantas mendapat murka Allah. Saudara-saudaraku, syukur kepada Tuhan
bahwa saudara dan saya tidak hidup tanpa Kristus, tapi kita hidup dalam Kristus, dalam kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya yang menjadikan kita manusia yang baru. Kita tidak lagi hidup dalam penghukuman dan murka Allah. Kita hidup dalam kasih karunia Allah yang menjadikan saya dan saudara ahli waris kerajaan sorga. Saudaraku, marilah kita jalani hari ini dalam kemurahan Tuhan dengan hidup yang bermutu, yaitu hidup yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Karena itu kami serahkan seluruh perjalanan hidup hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin.